Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mau belajar daripada firman. Oleh karena itu pimpin kami ya Roh Kudus, urapi kami semuanya, layakkan kami untuk menyambut firman Tuhan dalam hidup kami, untuk menjadi kekuatan kami, menuntut kami di dalam perjalanan menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan bagikan berkat firman-Mu, urapi mulut, hati dan pikiran seluruh hidup hamba-Mu, sehingga hamba layak untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap puji syukur, kami belajar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Matius 24 ayat 37 sampai 45. Beginilah firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Sampai di sana firman Tuhan. Ini adalah firman yang langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang berjaga-jaga, artinya waspada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan anak-anak manusia di dunia ini selalu diperhadapkan dalam persoalan-persoalan, permasalahan yang ada. Walaupun pada ayat ini lebih ditekankan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tetapi juga firman Tuhan ini mengingatkan kehidupan kita masih di dunia ini, supaya kita tetap siap sedia dalam keadaan apapun yang akan terjadi. Hidup itu harus penuh kewaspadaan, karena dunia ini penuh dengan tantangan dan kejahatan. Nah, oleh karena itu, yang pertama diingatkan supaya berjaga-jaga. Jadi sebagai topik tema kita adalah berjaga dan berdoa. Berjaga yang diingatkan di dalam firman Tuhan di sini adalah berjaga yang menurut tuntunan ataupun kehendak Tuhan. Bukan berjaga seperti biasanya penjagaan manusia. Sehingga di Mazmur diingatkan bahwa jika bukan Tuhan yang berjaga, percumalah penjaga berjaga-jaga sepanjang malam. Jadi hanya bersama Tuhan dilakukan penjagaan itu, barulah penjagaan itu ada artinya. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan di firman Tuhan di sini, kita bukan hanya berjaga untuk sekedar menunggu, melihat situasi apa yang ada, tetapi berjaga dengan berdoa, artinya kita selalu fokus kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kekuatan kita tidak ada artinya dibanding segala yang akan mencelakakan kita kalau kita tanpa pertolongan Tuhan.
Oleh karena itu, Tuhan selalu menekankan kepada kita supaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak menginginkan ada kekhawatiran hidup yang senantiasa menghimpit kehidupan kita. Seperti pada saat ini bagaimana dunia, manusia di seluruh dunia, di negara kita yang sedang ketakutan, kecemasan. Tetapi Tuhan sudah tahu itu sebelumnya. Makanya Tuhan berfirman di dalam Matius 6. Dikatakan, janganlah kamu khawatir apapun yang akan terjadi, karena Tuhanlah yang akan menyediakan seluruhnya, memberikan segala sesuatunya, pakaian, baju, kehidupan ada dari Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan di ayat yang ke-23 ayat 33 bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukankah pada saat-saat ini kita terbegitu banyak kekhawatiran yang menghimpit kehidupan baik seluruh manusia, bangsa di dunia pada saat ini, dalam peristiwa serangan ataupun badai COVID-19 ini. Tetapi Tuhan mengingatkan supaya kita tidak khawatir, karena kekhawatiran kita itu tidak akan membawa dampak kebaikan bagi kita, justru akan semakin memburukkan keadaan kita. Dengan khawatir, para ahli kesehatan mengatakan bahwa imunitas kita akan menurun, maka lebih gampang kita diserang penyakit. Jadi tidak ada gunanya, jangan kita melakukan apa yang tidak ada gunanya, tetapi lakukanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah itu kesehatan, apakah itu kekuatan, apakah itu berkat, Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya yang ada di Palu Putih, Palabuhan, Tanjung Rejo dan sekitarnya, walaupun kita tidak dapat bertemu, tetapi biarlah kita tetap fokus teguh di dalam firman Tuhan dengan iman yang teguh bahwa kita pasti diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri telah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah meraih kemenangan, dan Dia juga membawa kemenangan bagi kita. Kita telah dibangkitkan dari segala kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan kita selama ini. Biarlah kita di tahun ke depan ini, di hari-hari ke depan, kita bangkit maju kembali tanpa kecemasan, ketakutan yang luar biasa, tetapi dengan tetap berserah kepada Tuhan, karena bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhanlah kita mampu menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama, seluruh jemaat Tuhan yang ada di Palu Putih, Palabuhan, Tanjung Rejo dan sekitarnya, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan, mencukupkan segala kebutuhan, apapun yang akan menjadi persoalan ataupun tantangan, kiranya Tuhan sendiri yang akan ambil alih dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Tuhan menjamin segala keselamatan, Tuhan menjamin keamanan, Tuhan menjamin kecukupan kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, tetapi berserah penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, kita juga harus menjaga sikap hidup kita. Kita harus menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan, karena